Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya'ni darajatun bil jannah wa rahmatullahi wa alihi wa alihi wa nafa'atihi wa barakatihi fid wa dunya wal akhirah ja'alna min husnihim yarzuquna ma'badahu wa yadawma ala millatihim wa yaj'alna bi zurratihim bil afiyatin وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Lanjutkan yang lalu pelajaran dari Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, tentang pelajaran ilmu tauhid. Beliau berkata bahwa rukun Islam itu isinya 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mendirikan sholat, lalu mengerjakan puasa, lalu menunaikan zakat, yang akhir adalah pergi haji jika mampu. Maka Abu Usman mengatakan ilmu pengetahuan tentang rukun Islam yang pertama itu adalah mengetahui dan memahami arti dan makna 2 kalimat syahadat, bukan hanya mengucapkannya,
tapi memahami artinya dan maknanya. Jadi kewajibannya orang Islam itu mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Kalau cuma terjemahannya, Cina juga tahu terjemahnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi maknanya harus dipahami. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak akan sampai tahu maknanya dua kalimat syahadat. Maka untuk memahami ilmu tersebut, ilmunya dinamakan ilmu usuluddin atau sering disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmul haq. Jadi ilmu tauhid itu punya banyak nama. Ada yang menyebutnya ilmu usul, ada yang menyebutnya ilmu tauhid, ada yang menyebutnya ilmu kalam, ada yang menyebutnya ilmu haq. Semua berkaitan dengan belajar tentang akidah umat Islam. Maka apa yang dipelajari di dalamnya? Yang dipelajari di dalamnya adalah mengenali tentang sifat-sifat Allah dan mengenali tentang sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengenal Allah itu bukan lewat namanya. Kenal Allah itu lewat sifatnya. Beda nih. Kenal namanya dan kenal sifatnya. Kalau kenal namanya, orang bisa mengetahui nama hanya dari informasi satu orang ke orang lainnya. Tapi untuk mengenal sifatnya, maka orang tersebut akan jadi orang yang betul-betul bisa mengetahui keadaannya seseorang. Kalau gunanya nama untuk apa? Untuk memanggilnya. Kalau gunanya sifat, mengenalnya. Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah terdapat nama-nama yang baik, maka dengan nama-nama itu kalian memanggil Allah. Kalau doa kita manggilnya dengan nama-nama yang ada dalam asmaul apa seringnya, Beb? Ente paling ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, paling begitu ya. Yang paling penting nama itu buat kita itu kadang ya. Yang lain belakangan. Yang penting ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Padahal nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Tapi kita paling senang ya Fattah, ya Razzaq. Itu untuk mengundang Allah dalam berdoa. Nah, kalau kita nggak kenal nama Allah, kalau doa mudahnya apa? Bisa. Maka dengan nama-nama itu Allah memperkenalkan kepada kita agar kalau kita berdoa, panggilan Allah dengan nama-nama yang baik. Tapi kalau untuk mengenal Allah nggak bisa pakai namanya. Mengenal Allah harus pakai sifat-sifatnya. Coba ente belum kenal sama Jokowi, terus ente masuk kamar ambil tasbih, kasih minyak, zikir Jokowi, 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 Jokowi. Kira-kira kenal gak sama Jokowi? Ya gak bisa. Bagaimana nama bisa mengantarkan kita mengenal? Gak bisa. Atau ya dikit Allah, 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 Allah sampai juta kali kamu gak kenalnya. Karena nama Allah gak mengantar kita mengenal kepada Dia. Nama Allah mengantar kita untuk memanggilnya. Kalau berdoa nyebut namanya, kalau berdoa mengundangnya, ya. Jadi kalau untuk mengenalnya nggak bisa pakai
namanya. Maka Al-Usman mengatakan kenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dari kecil udah ngajarin kita tuh Allah wujud, kita baqa. Itu apa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Masih apa nggak? Apanya mah apa kagak. Iya, apa dari SD, anak saya juga hafal. Paham belum? Apalah tuh. Jadi ilmu tentang syahadat, ilmu tentang rukun Islam yang pertama itu ada dalam pelajaran ilmu tauhid. Adapun ilmu tentang yang lainnya, sholat, puasa, haji, zakat, ada dalam ilmu fikih. Makanya orang tua kita dulu kitabnya cuma 2, kitab tauhid dan kitab fikih. Tauhid bicara tentang isinya 2 kalimat syahadat, fikih bicara tentang aturan ibadah, bagaimana tatanan ibadah yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar, itu diatur dalam ilmu fikih. Nah, ilmu fikih udah banyak yang ngajarin. Rata-rata ulama ngajarnya ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih ilmu yang pembahasannya banyak. Bab sholat, bab puasa, bab haji, bab zakat, banyak nih. Ada bab haid, ada bab perkawinan, bab jual beli, ada bab hukum jinayat, banyak itu pelajarannya. Masya Allah. Baik, marhaba. Tapi kalau ilmu tauhid hanya bicara satu, bagaimana menguatkan akidah kita, bagaimana mendasari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita kepada Allah itu dasarnya apa? Dasarnya harus ilmu pengetahuan. Rata-rata orang iman kepada Allah dasarnya apa? Kata bapaknya. Iman kepada Nabi dasarnya apa? Kata bapaknya. Kita ngelihat Nabi enggak? Jumpa sama Nabi enggak? Terus kok iman sama Nabi dari mana? Kata bapak saya ada. Nah, iman dengan dasar katanya itu oleh ulama diperselisihkan hukumnya. Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Namanya taklid, namanya ikutan. Agama itu nggak boleh ikutan. Agama itu harus berdiri pada pemahamannya sendiri. Jangan mengikuti pendapatnya orang lain, apalagi orang yang gak jelas asal usulnya. Kenapa kok harus pakai ilmu fikih, ilmu tauhid? Ada 2 ilmu, kata Imam. Para habaib kita dalam kitab Zubat, Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dibarengi ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tentang iman gak pakai ilmu, tertolak. Sholat gak pakai ilmu, tertolak. Jadi inilah pentingnya ilmu, mau itu ilmu tauhid ataupun itu ilmu fikih, kedua-duanya harus kita pelajari. Kalau enggak gimana?
amal kita tertolak, amal kita gak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita beramal pengennya dapat pahala, kita beramal pengennya diterima. Makanya hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu akan mengulang tentang ilmu tauhid yang khusus bicara tentang dua kalimat syahadat. Syahadat, setiap amal ada rukunnya. Sholat rukunnya berapa? Sholat 16. Aku nggak apa-apa lah, berapa aja. Berapa? Ada yang ngomong 13, 16, 17, ada 19. Ulama berbeda-beda menghitung rukun sholat, tapi pasti ada rukunnya. Kalau kurang rukunnya gimana? Sholat kita kurang rukunnya gimana? Harus diulang. Kenapa? Karena dianggap sholatnya tidak sah. Haji ada rukunnya enggak? Puasa ada rukunnya. Zakat. Nah, kalau syahadat rukunnya berapa? Rukunnya syahadat berapa? Itu isinya ada dua macam syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Lah rukunnya syahadat berapa? Kalau kurang rukunnya gak sah. Berapa rukunnya? 5. Syahid, masyhud, masyhud bih, masyhud alaih, baru namanya syahadat. Syahadat itu kan maknanya bersaksi. Iya. Maknanya apa? Bersaksi. Jadi rukun yang pertama apa? Ada yang bersaksi. Yang bersaksi siapa? Dirinya. Asyhadu, aku bersaksi. Berarti tiap orang bersaksi. Masing-masing menjadi orang yang menyaksikan, mengakui, menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersaksi. Jadi pertama syahid, ada yang bersaksi. Siapa? Aku. Yang kedua ada namanya masyhud, yang disaksikan. Siapa yang disaksikan? Allah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena ada dua syahadat, berarti ada dua yang disaksikan. Yang pertama menyaksikan Allah, yang kedua menyaksikan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, alatnya apa? Menyaksikan Allah itu alatnya apa? Bersaksi itu menggunakan apa? Hakim di pengadilan mau memutuskan Sambo salah, maka hakim perlu apa? Saksi atau bukti. Ketika seorang saksi datang, hakim nanyanya apa? Kamu lihat enggak kejadiannya? Pakai apa kamu lihatnya? Oh, saya dengar suara tembakan, Pak. Berarti dia bersaksi pakai apa? Telinga. Oh, saya melihat mobil bolak-balik lewat, Pak. Pakai apa bersaksinya? Mata. Nah sekarang saya nanya, ente bersaksi Allah itu ada, alatnya apa? Mata. Pernah lihat Allah pakai mata?
telinga. Alatnya apa? Hati. Kenapa pakai hati? Karena hati isinya ilmu pengetahuan, gitu. Ilmu kita tersimpan dalam. Dengan hati yang berilmu itu saya bersaksi. Jadi alatnya apa? Hati. Ada yang bersaksi saya, ada yang disaksikan Allah. Alatnya hati. Menyaksikan apa? Menyaksikan apa? Menyaksikan sifat-sifat ketuhanan pada Allah. Saya bersaksi bahwa pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat ketuhanan. Mana itu? Wujud, kita, bako, sampai 20. Itulah yang kita saksikan bahwa sifat-sifat itu ada pada Allah. 4 ini terpenuhi, baru kamu jadi seorang saksi. Itu kurang salah satunya gimana? Kamu gak disebut saksi. Kalau kamu maksain jadi saksi, namanya apa? Saksi palsu. Gak ngelihat apa-apa tapi jadi saksi, boleh? Boleh? Gak ngerti alatnya apa tapi jadi saksi, boleh? Jadi seorang saksi harus ada yang bersaksi, ada yang disaksikan, ada alatnya menyaksikan. Terus menyaksikan apa baru jadi seorang saksi. Ini saksi tentang Allah. Yang kedua, yang kedua saksi tentang Rasul. Yang bersaksi siapa? Saya. Yang saya saksikan Rasul. Alatnya hati. Yang disaksikan sifat-sifat Rasul. Apa itu? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Baru jadi saksi. Kenapa pakai hati? Orang yang melihat Nabi banyak nggak? Sahabat-sahabat itu yang hidup pada zaman Nabi ada banyak. Semuanya yang melihat Nabi iman nggak? Iman. Abu Jahal iman. Abu Lahab iman. Semua yang melihat Nabi iman nggak? Ada yang kafir. Padahal melihat. Kalau nggak iman dia Nabi, kenapa? Karena nggak menyaksikan sifat Nabi. Dia hanya melihat ini Muhammad anaknya Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Itu walaupun ketemu pakai mata, dia nggak iman. Kita nggak ketemu nggak, tapi kita bersaksi kalau Nabi Muhammad itu terdapat sifat Rasul pada dirinya. Apa sifat Rasul yang utama? Sidik. Apa sidik itu? Benar itu apa? Betul, benar. Apa lagi? Sawah. Aduh. Benar itu apa? Nggak salah. Kalau salah, nggak benar. Bolak-balik dong. Benar itu apa? Benar itu kalau ngomong cocok sama kenyataan. Ini gelas benar apa bohong? Kenapa? Cocok sama kenyataan. Kalau ini saya bilang tempe,
nggak cocok. Berarti kalau nggak cocok apa namanya? Dusta. Bohong. Jadi bohong itu apa? Ucapan yang tidak cocok sama kenyataan. Lah Nabi Muhammad itu kalau ngomong dari sejak lahir sampai meninggal benar semua. Gak pernah dijumpai melesetnya, baik dalam Quran, dalam hadis. Dengan ini saya bersaksi, ini Nabi. Itu gak usah katanya mak kamu, gak usah kata bapak kamu. Mau bapak kamu mati, mau hidup gak ada urusan. Itu bersaksi nggak kalau pada diri Nabi Muhammad ada sifat-sifat seorang utusan? Apa diantaranya? Siddiq. Nabi nggak pernah berbohong dalam diri. Sampai orang Arab menjuluki dia apa? Al-Amin. Apa namanya? Amanah. Dapat ini kan jelas sifat yang mulia. Ditambah lagi Nabi membawa apa? Mukjizat. Walaupun saya nggak lihat Nabi Muhammad, saya menjumpai dia kalau ngomong Siddiq. Mana omongannya? Ada dalam Quran, ada dalam hadis, nggak ada satupun yang bohong. Terus dia membawa mukjizat. Apa mukjizatnya? Banyak. Yang dilihat oleh para sahabat mukjizatnya banyak. Yang sampai pada kita apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Al-Quran disebut mukjizat. Kenapa? Mukjizat itu apa? Sesuatu yang disebut kepada Nabi yang artinya tidak pernah orang lain. Hal yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi, yang fungsinya untuk mengalahkan yang lain. Al-Quran kok disebut mukjizat? Kenapa? Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Gak ada satupun yang bisa membuatnya sama. Padahal orang Arab semuanya ahli sains. Allah menantang, tantangannya masih ada sampai sekarang. Kalau kamu mau ikut daftar silahkan. Tantangannya masih ada. Apa? Kata Allah, bikinlah satu surat seperti Al-Quran. Kalau nggak sanggup satu surat, satu ayat, panggil kawan kamu, bala tentara kamu untuk bikin yang seperti Al-Quran walaupun satu. Ada yang sanggup? Kalau ini mau nantang silahkan, masih terbuka tantangannya. Maka sampai sekarang tidak ada yang bisa membuatnya. Kenapa? Ini mukjizat. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Kalau kalangan kitab yang lain banyak yang nyaingin. Mau ulama mana aja banyak yang nyaingin kitab Al-Quran. Nggak ada satu pun yang bisa membuatnya sama walaupun satu. Tandanya ini sampai hari kiamat nggak akan ada yang bisa membuat sama seperti Al-Quran. Dan tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi kita tahu rukunnya syahadat berapa? 5. Syahid, ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Alatnya apa untuk menyaksikan? Menyaksikan apa? Barulah jadi seorang saksi. Itu mau saksi di dunia, mau saksi di akhirat, ya begitu. Ente mau di pengadilan, ini yang ditanya, apa alatnya kamu bersaksi? Nyaksiin apa kamu? Kok terpenuhi, baru jadi seorang saksi. Nah, ini yang mau kita pelajari, bahwa saya mendasari iman saya kepada Allah dengan menyaksikan sifat-sifat
bukan apa? Katanya, bukan taklid. Karena orang yang imannya taklid itu ulama memperselisihkan antara sah atau tidaknya. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Nyambung apa nyambung? Jadi hari ini kita ngaji tentang rukun Islam ada 5, ilmu untuk mempelajarinya ada 2, ilmu tauhid dan ilmu fikih. Ilmu tauhid khusus belajar rukun Islam yang pertama, ilmu fikih belajar rukun Islam yang selanjutnya. Sholat, puasa, haji, zakat itu dipelajari dalam ilmu fikih. Kenapa kok harus begitu? Karena kata ulama, di antaranya Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Sholat di Masjidil Haram sholatnya, tapi nggak ngerti ilmunya, ya nggak diterima. Walaupun makmumnya alim, dia jadi makmum orang yang alim, tapi dia nggak ngerti ini yang rukun mana, yang sunnah mana, hukumnya nggak sah. Walaupun kelihatan dulunya seperti orang yang sholat, karena nggak pakai ilmu. Begitupun syahadat, saya iman kepada Allah, saya bersaksi kepada Allah. Ditanya, ente kok bisa iman kepada Allah, dasarnya apa? Apa dasarnya? Kita iman kepada Allah dasarnya apa? Apa yang mendasari kita iman kepada Allah? Apa? Yang mendasari kita yakin kepada Allah apa? Yang mendasari percaya apa? Sudah. Bukti, dalil. Mana dalilnya? Ada langit dan bumi. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat yang lain, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrijna minha habban faminhu ya'kulun wa ayatul lahumul lailu nasu wa ayatun. Ini Allah berikan ayat-ayat yang banyak untuk jadi dasar bukti kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak pakai dasar-dasar ini, dari mana kamu bisa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu. Jadi kalau ada orang kok punya akal, waras, tapi nggak mau mikir, maka mendingan akalnya dikontrakin, akalnya digadein, bisa manfaat buat yang lain. Makanya khususnya akalnya orang Indonesia itu masih mulus-mulus, ibarat motor dibungkus, nggak dipakai mikir. Oke? Otaknya otak orisinil, otaknya masih murni. Kenapa? Mikir itu juga ada caranya, gitu. Kalau mikir nggak ngerti caranya, nanti hasilnya kayak orang filsafat, hasilnya kayak orang ateis,
hasilnya kayak orang Syiah, hasilnya kayak orang Yahudi. Mereka mikir nggak? Mikir, tapi cara mikirnya salah, maka hasilnya juga salah gitu. Maka Habib Utsman bin Yahya mengajarkan kepada kita cara mikir yang benar biar hasilnya bisa mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau nggak diajari caranya mikir, waduh bahaya. Nanti mikirnya semaunya sendiri, apa saja dipikir, dianggap bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak demikian. Oh banyak. Afala tadzakkarun, afala tubsirun, afala tadabbarun. Banyak. Itu bentuk mereka adalah perintah untuk berpikir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada berapa? 300 ayat lebih yang memerintahkan kita berpikir juga. Quran itu kan sebenarnya berapa? 6.600 ayat. 300 ayat lebih bicara tentang kewajiban berpikir. Jadi bukan sembarangan, bukan satu ayat doang, ratusan ayat merintahin kita caranya mikir. Kalau kita nggak kenal Allah di dunia, nggak bisa meyakini Allah di dunia dengan benar, maka nanti di akhirat kamu akan kenal Allah secara otomatis. Di akhirat semua manusia kenal Allah, mau yang kafir, mau yang ahli maksiat, mau yang kayak apa, semua kenal. Tapi ada yang begitu kenal Allah di akhirat langsung masuk neraka gitu. Mana ayatnya? Kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ketika kamu nanti tahu ilmu yakin yang nyata, apa tulisannya? La tarawunal jahim, masuk neraka. Begitu tahu neraka. Lah ngapain tahunya terus? Berarti fungsinya tahu di mana? Di dunia. Jangan sampai kita tahu Allah di akhirat, nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Kenal Allah harus di dunia karena perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah mengenal Allah di dunia, bukan perintah mengenal Allah di akhirat. Kalau kamu kok kenal Allah di dunia, selamat. Kamu mati bawa iman kepada Allah dengan ilmu ini, kamu mati dalam keadaan selamat dunia sampai akhirat. Ya, jadi kita ngaji hari ini tahu tentang rukunnya syahadat. Ada berapa? 5. Kalau kurang dari ini, kamu disebut saksi palsu. Untuk bukan alamat palsu, itu ayu apa dia melek dia kalau bukan ting 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 melek. Jadi harus kamu jangan sampai jadi saksi palsu. Artinya saya bersyahadat betul-betul menyaksikan keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini adanya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi ngomong Islam terpecah jadi berapa? 73 golongan. Apa aja itu? Syiah, Khusyiyah, Mujassimah,
Ini firqah ini dalam masalah akidah, iman. Sampai kata Nabi dikeluarkan, makanya coba, bukan beda di dalam fikih, bukan beda dalam caranya sholat. Kalau beda dalam caranya sholat, gak neraka, enggak. Kamu ada yang sholat satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut, yang betul yang mana? Yang pakai kunut betul, yang nggak pakai kunut, yang nggak betul, yang nggak sholat, begitu. Kenapa? Karena yang nggak pakai kunut juga ikut madhab, ada dalilnya. Hingga kamu gak bisa menyalahkan. Jadi khilaf di dalam masalah fikih itu hasilnya namanya rahmat. Hadis Nabi apa? Ikhtilafu ummati rahmat. Itu ikhtilaf di situ di mana? Dalam ilmu fikih. Tapi kalau ikhtilaf dalam ilmu tauhid hasilnya azab. Gak ada khilaf ilmu tauhid, gak ada. Kalau orang imannya beda dengan imannya Nabi, beda sama imannya para sahabat, beda sama imannya para aulia, gak selamat dia. Tapi kalau urusan amal ibadah, gak begitu. Kenapa? Karena amal ibadah itu mau gak mau pasti ada perbedaan. Contoh. Zaman Nabi pernah perintah begini, sahabat, beberapa sahabat dipanggil sama Nabi, sekarang kalian berangkat ke Bani Quraidah. Jangan sholat asar sebelum sampai sana. Perintahnya apa? Jangan sholat asar sebelum. Begitu sudah 5:30 belum sampai Bani Quraidah. Gimana? Separuh sahabat sholat asar di tengah jalan. Separuh sahabat nggak mau sholat. Kata Nabi nggak boleh sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Begitu sampai ke Bani Quraidah sudah habis maghrib. Maka sampai sana mereka sholat maghrib terus sholat asar. Yang betul yang mana? Kan Nabi ngomong jangan sholat asar sebelum sampai sana. Maksudnya Nabi, kamu cepet-cepet berangkatnya, itu biar asar udah nyampe sono. Kalau kok sampai asar belum nyampe sono, ya sholat aja di jalan. Tapi kan sahabat gak begitu. Ada sahabat yang terima dohirnya. Nabi ngomongnya begini, pokoknya kalau nggak di Bani Quraidah saya nggak sholat asar. Itu namanya orang-orang Wahabi. Kenapa? Yang melihat pembicaraan Nabi hanya pakai tagnya doang, nggak nyari maknanya. Tagnya begini, pokoknya saya imannya begini. Maka ketika Nabi datang cerita semua, ya Rasulullah tadi ada 2 kelompok begini gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, dua-duanya nggak salah, karena dua-duanya menafsirkan omongan Nabi. Ini zaman Nabi sudah terjadi khilaf, apalagi zaman sahabat, zaman tabi'in itu terus terjadi khilaf. Tapi khilaf dalam amal gak boleh saling menyalahkan. Sholat ada yang tahiyatnya lurus, ada yang betul yang mana? Dua-duanya betul, yang gak betul yang gak tahiyat. Kau begini doang, itu yang gak betul. Yang penting jangan begini ya.
Ya, berarti jangan. Jadi khilaf dalam masalah syariah itu nggak bisa dielakkan, nggak bisa kita hindari, tetap ada khilaf. Tapi khilafnya namanya rahmat, jangan saling menyalahkan untuk urusan amaliyah. Lah di Indonesia dari dulu Muhammadiyah dan NU ribut dulu, yang diributin apa coba? Khilafiyah, tahlil, maulid, itu aja ributnya. Coba sekali-kali datang tahlil, kita kasih berkat tahlil, suruh makan lu doyan nggak berkat tahlil? Oh ini haram berkat tahlil ya semacam-macam. Nah, khilaf dalam masalah amal namanya rahmat. Beda sama khilaf dalam masalah iman, akidah. Kenapa? Sejak zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad nggak ada khilaf masalah iman. Imannya Nabi Adam, imannya Nabi Nuh, Hud, Saleh, semua sampai Nabi kita Muhammad satu macam iman, nggak ada dua macam iman, nggak ada. Tapi kalau amalnya beda-beda. Zaman Nabi Adam punya amal yang berbeda, zaman kita punya amal yang berbeda. Nabi Adam pernah mengomentari umatnya Nabi Muhammad. Coba, kenal nggak sama kita? Nabi Adam duluan hidupnya berkomentar tentang umat Nabi. Coba, banget terkenalnya ente gitu. Sampai Nabi Adam udah kenal umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Umat Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang luar biasa, yang bahkan umat saya, bahkan saya gak dapet itu. Apa diantaranya? Saya berbuat salah, dari surga dikeluarkan. Umatnya Nabi Muhammad berbuat salah malah dimasukin ke surga. Saya berbuat salah dipisahkan dengan istri saya. Umat Nabi Muhammad berbuat salah malah kumpul kawan. Jadi kalau kamu kok jadi umat Nabi Adam, ini udah pisah sama bini ente pada udah. Kita langganan berbuat salah. Ini komentar tentang umatnya Nabi Muhammad dikomentari Nabi Adam. Ini semua sama, iman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, terus nggak ada khilaf iman, nggak ada. Jadi sampai zaman sekarang pun nggak ada perbedaan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini kita ngaji tentang rukunnya syahadat ada 5. Insya Allah kita sambung yang akan datang bicara tentang hukum menuntut ilmu agama. Guru Usman akan menjelaskan satu persatu ilmu apa saja yang pertama wajib dipelajari, lalu setelahnya ilmu apa, lalu ilmu apa. Kayak di sekolah SD kan ada tuh, ya SD apa dulu, kelas 1, kelas 2 apa, kelas 3 apa, itu ada kurikulumnya kan. Guru Usman mau menjelaskan untuk belajar agama apa dulu yang wajib kita pelajari. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اقتربنا في أننا اقتربنا وأننا أشرفنا لنا الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن
ummati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jirabin au sohbah wal muslimina ajma'amina Rabbi isma fadlan wajudan mannana biktisabi minna bil mustafa rasulina qabi kulli zuli salla wa salam Rabbi alaihi akal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahzi sahbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin